Jadi gini Pak, kita dari Universitas Jember dapat tugas ODTW untuk mengunjungi wisata yang ada di Jember. Jadi ini salah satu wisata yang kita kunjungi Pak. Dan kita punya beberapa pertanyaan tentang wisata yang ada di sini. Ya, Pak, di sini udah berapa lama itu dibuat tempat wisata? Di sini sudah berjalan 4 tahun. 4 tahunan kurang masih. Dari 2017 kita buka awal itu tanggal 9 bulan 4 tahun 2017. Gerakan awal. Jadi Bapak di sini yang pengelolanya. Saya di sini ketua Pok Darwis kelompok sadar wisata yang mengelola wisata Singgah ini. Kalau kawasan ini kan punya perhutani ya. Jadi kita kerjasama dengan perhutani. Kalau di sini biasanya apa daya tariknya tuh apa aja? Di sini kalau daya tarik itu kita cuma taman, spot-spot foto itu aja. Tempat untuk outbound, untuk camping itu bisa juga di sini. Biasanya tiket masuknya berapa Pak kalau di sini? Di sini belum ada tiket masuk, kita cuma penitipan sepeda motor 5.000. Penitipan, bukan parkir. Oh iya. Penitipan. Iya, penitipan. Ini apa? Emang dari dulu kayak gini apa pernah direnovasi gitu Pak? Bentukannya wisatanya gitu Pak. Kalau dulu itu di sini bekas tambang, Mas. Di sini mau ditambang emas, jadi pemuda sama masyarakat sini nggak mau kalau kawasan ini sampai ditambang secara ilegal. Makanya kita bikin tempat wisata supaya penambang itu nggak jadi masuk. Gitu loh. Awalnya cuma gitu kita. Terus sampai berkembang gitu ya? Sampai sekarang kok berkembang terus ya kita kembangkan terus sudah. Terus itu kalau misalnya mau kita kemah itu ada biaya apa? Kalau kemah sekarang ada peraturan baru Mas, di sini agak ketat ya karena musim pandemi ini. Jadi untuk perizinan sekarang ini memang harus ada izin dari kepolisian, Waramil, Muspika lah gitu lah. Kemudian dari perhutani kalau mengizinkan ya kita nggak apa-apa. Atau dari ketua gugus Covid kalau dari sana mengizinkan ya kita mengizinkan juga. Tapi ada pembatasan memang. Pembatasan jumlah, kemudian posisi tenda, tempat tidurnya juga kita batasi. Kalau kan ini sekarang udah eranya pandemi gitu ya Pak ya, pasti ada perubahan pengunjung apa enggak Pak gitu? Kalau perubahan sebetulnya tetap Mbak, jumlah pengunjung itu tetap. Cuma kita membatasi jumlah pengunjung. Jam kunjungan juga kita batasi sekarang ini. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 8 sampai jam 4 sore Buat pandemi ini. ya. Untuk musim pandemi ini kita batasi jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau dulu kita sampai maghrib Mas. Sampai jam 6 malam kadang sampai hampir isya itu nggak apa-apa, tapi sekarang kita batasi. Berarti emang benar-benar nerapin protokol kesehatan di sini Pak? Iya, di sini. Kita patuh pada hukum juga. Terus fasilitas yang di sini tuh ada apa aja? Fasilitas untuk fasilitasnya. Fasilitasnya warung-warung itu ada warung, musola, kemudian buku juga ada, kemudian kita. Tapi semuanya bangunannya masih bangunan bukan permanen ya, bangunan alami masih. Ya karena tahap pengembangan juga kita kan perlu biaya juga. Kalau biaya yang dikeluarkan sebulan buat perawatan di sini berapa tuh Pak? Itu sekitar 500.000 Mbak. Kalau kondisi kalau yang kita ganti cuma tanaman yang sudah mati kita ganti, kemudian pengaturan air itu nggak selang-selang. Kalau kita ganti ya sekitar segitu. Kadang nggak sampai 500. Tapi
Tapi kalau bangunan skala besar seperti musola atau bikin spot foto itu sampai 1 juta. Untuk penghasilan per bulan maksudnya? Per bulannya kita sekitar 1,5 juta sampai 2 juta sekarang ini. Saran segitu Iya. kalau buat pandemi. Lain dengan awal-awalnya dulu. Ya kalau pandemi memang kecil kita penghasilan. Kalau awal-awal gitu. Awal gitu kita sampai 4 juta, 3 juta gitu. Tapi musim pandemi ini ada pembatasan ini, penghasilan juga berkurang gitu. Media yang buat promosi pandemi apa aja gitu? Ada Instagram, ada Facebook, ada itu Google Business itu juga ada. Ya itu sementara itu dulu. Di sini pekerja tempat wisata di sini ada berapa orang? Kalau jumlah anggota kelompok sadar wisatanya itu ada 25. Cuma 25. ya 25 itu keluar masuk karena pemuda sini ada yang kadang kerja di luar kota, merantau, tapi datang lagi ya masuk lagi. Jadi murni dari penduduk sekitar sini. Dulu pas awal pembuatan wisata ini apa kayak ada hambatan buat gini Pak? Ada hambatannya apa enggak? Kalau hambatannya kita ya banyak, Mbak. Dulu itu. Selama kita awal buka itu ya, kita kan babat, istilahnya babat hutan. Iya. Itu selama 4 bulan sampai 6 bulan. Itu kita tidak ada yang membiayai, tidak ada yang ngasih bayaran. Iya, Kita iya. cuma ya itu aja, ingin menyelamatkan lingkungan gitu aja. Dulunya nggak seperti ini, nggak terlihat ini kawasan. Pohon-pohon ini nggak seperti inilah. Karena mau dibikin tambang itu ya Pak? Iya, karena mau dibikin tambang kita menyelamatkan kawasan itu aja, Mbak. Dulu niatan kita itu. Terus wisata ini kayak ada dampaknya nggak Pak buat masyarakat sekitar? Yang pasti dampaknya itu ke pemuda, Mbak. Pemuda sini dulu itu banyak yang nganggur, mereka banyak yang kerja di sawah, moli gitu ya. Kemudian SDM mereka juga tergolong minus karena ada yang sekolah, ada yang nggak sekolah. Jadi anggota PBB saya itu kebanyakan mereka lulusan dari SD bahkan tidak sekolah. Tapi setelah ada wisata ini, mereka punya apa ya? Punya pekerjaan, kemudian gaya pola pikirnya juga berubah gitu loh. Pola pikirnya juga berubah sekarang. Alhamdulillah. Terus di sini kayak punya rencana nggak Pak untuk kayak ningkatin pembangunannya di sini, fasilitasnya di sini apa? Bapak udah ada rencana ke depannya? Kalau itu pasti, Mbak. Kalau rencana pengembangan itu pasti ya. Karena sekarang ini kita pinginnya dari pemerintah daerah itu paling tidak memperhatikanlah wisata-wisata rintisan masyarakat ini yang selama ini kami selama ini sebelum ada wisata, Mbak, jujur di desa bawah itu, di desa saya itu sering kebanjiran, lumpur itu, dan selama itu pula kita selaku masyarakat nggak pernah ada manfaat dari hutan gitu. Tapi ketika kita bikin tempat wisata ini kan bisa bermanfaat. Kita juga sama-sama menjaga lingkungan di hutan sini. Ya mungkin itu saja yang saya tanyakan dari wisata di sini Pak. Iya. Mohon maaf tapi Pak sebelumnya udah mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Makasih Pak banyak Indra ya, nyantai Pak. sama Indra. Pak boleh minta foto bareng? Iya.